Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Salsabila dari kelas 11 Keperawatan Sosial 1, absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya masalah lansia. Masalah lansia yang saya ambil adalah malnutrisi. Malnutrisi pada lansia adalah kondisi serius ketika jumlah kebutuhan nutrisi yang lansia butuhkan tidak sesuai dengan asupan makanannya. Kondisi ini bisa disebut juga sebagai gizi buruk atau gizi tidak seimbang pada lansia, yang bisa mengarah pada dua kondisi, yaitu pertama, kekurangan gizi atau tidak mendapatkan kecukupan nutrisi. Yang kedua, kelebihan gizi atau mendapatkan nutrisi lebih banyak daripada kebutuhannya. Malnutrisi pada lansia adalah masalah gizi yang umum terjadi. Lansia yang mengidap kondisi ini bisa menjalani perawatan di rumah atau rawat inap di rumah sakit. Dokter akan menyesuaikan perawatan bergantung dengan seberapa parah kondisi lansia ini. Masalah lansia. Tanda-tanda gejalanya dari malnutrisi ini, yang pertama, berat badan rendah atau berlebih. Yang kedua, nafsu makan lansia menurun. Yang ketiga, masalah ini tidak hanya pada makanan, tapi juga kurang minat untuk minum. Terus merasa lelah dan lemah sepanjang hari. Sering jatuh sakit dan butuh waktu lama untuk pulih. Kalau misalkan ada luka juga waktunya butuh lama untuk sembuh. Lansia ini mudah kedinginan dan suasana hati buruk dan depresi. Penyebab dan faktor risiko malnutrisi pada lansia. Penyebab utama dari malnutrisi pada lansia adalah terlalu sedikit makan, pilihan makanan yang kurang nutrisi, atau konsumsi makanan yang sama di setiap harinya. Akan tetapi tidak sebatas hanya masalah makanan saja. Bisa jadi gizi pada orang lanjut usia ternyata melibatkan kombinasi masalah kesehatan fisik, sosial, dan psikologis. Lebih jelasnya yaitu yang pertama, perubahan fungsi tubuh terkait usia. Semakin bertambah tuanya usia seseorang, kemampuan indera perasa, yakni dalam merasakan dan membaui, akan menurun, sehingga bisa mempengaruhi nafsu makan. Inilah yang menyebabkan lansia sulit untuk menikmati makanan dan menjaga kebiasaan makan teratur. Yang kedua, penggunaan obat-obatan tertentu. Lansia biasanya memiliki masalah kesehatan yang membuat mereka perlu minum obat-obatan. Penggunaan obat ini bisa menimbulkan efek samping yang mempengaruhi nafsu makan menurun. Contohnya, mual, diare, dan mulut kering, sehingga membuat tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Yang ketiga, kondisi gigi yang buruk, cacat fisik, dan faktor risiko lain. Penyebab malnutrisi pada lansia juga bisa berupa kondisi fisik yang tidak sempurna maupun faktor keuangan yang meliputi kondisi gigi. Kondisi gigi buruk atau memakai gigi palsu yang tidak terpasang dengan benar dan kesulitan menelan membuat lansia kesulitan dan kesakitan ketika ia makan. Kedua, cacat fisik yang bisa membuat lansia susah bergerak, memasak, atau berbelanja juga bisa penyebab mereka tidak akan makan dengan benar. Yang ketiga, hidup sendiri dan berpenghasilan rendah membuat lansia sulit mendapatkan makanan yang sesuai dengan nutrisi. Yang keempat, atasi nafsu makan yang buruk dengan mengganti obat-obatan yang menjadi penyebabnya. Kemudian, menyiapkan porsi makan yang lebih kecil tapi sering dengan menata makanan yang lebih menarik. Kombinasikan menu makanan agar tidak bosan sekaligus menciptakan waktu yang tenang untuk makan. Yang kelima, untuk mengatasi masalah mengunyah dan menelan dapat melalui perawatan gigi yang tepat serta menyiapkan makanan yang empuk sehingga lansia mudah menelan. Contohnya sup atau makanan berkuah. Yang keenam, atasi masalah psikologis atau isolasi diri dengan melibatkan lansia untuk makan bersama keluarganya. Cara-cara untuk mengatasi malnutrisi antara lain, atasi dengan minum obat-obatan suplemen. Yang kedua, menyiapkan porsi makan yang lebih kecil tapi sering dengan menata makanan yang lebih menarik.
Yang ketiga, untuk mengatasi masalah mengunyah dan menelan dapat melalui perawatan gigi yang tepat. Yang keempat, atasi masalah psikologis atau isolasi mandiri dengan melibatkan lansia untuk makan bersama dengan keluarganya. Cara mencegah malnutrisi yaitu ada 5. Yang pertama, berikan makan makanan bergizi tinggi. Sebagai orang yang mengurus lansia, Anda wajib memberikan makan makanan yang bergizi tinggi. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar nafsu makannya meningkat. Usahakan untuk memberikan makan dengan gizi seimbang tanpa melebihi kalori yang dibutuhkan. Bisa menggantikan nasi putih dengan nasi merah atau roti tawar biasanya dengan roti gandum. Jangan lupa selalu disediakan sayur dan buah dalam setiap menu makanannya, agar nafsu makanannya tetap terjaga. Kita juga perlu kreatif dalam mengolah makanan agar orang tua tidak mudah bosan. Yang kedua yaitu ada berikan cemilan sehat di antara waktu makan. Agar tak terjadi malnutrisi pada lansia, coba cegah dengan memberikan cemilan sehat antara waktu makanannya. Seperti buah, jus, dan berbagai makanan sehat lainnya bisa menjadi alternatif cemilan sehat yang bisa Anda berikan. Anda juga bisa menanyakan kira-kira cemilan yang lansia inginkan apa yang biar lansia itu selera. Yang ketiga itu ada menyediakan suplemen. Cara mencegah malnutrisi pada lansia juga bisa dengan menyediakan suplemen untuk mereka. Suplemen dapat membantu menyediakan nutrisi tambahan pada lansia selain dari makanan. Selain itu, suplemen juga membantu mencukupi kebutuhan zat gizi tanpa melebihi batas kalori. Akan tetapi, usahakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter untuk mengenai suplemen apa yang cocok untuk lansia itu. Yang keempat itu ajak olahraga. Olahraga tak hanya menyehatkan badan, tetapi juga membantu merangsang nafsu makan orang itu. Itu artinya lansia juga butuh olahraga. Pasalnya, olahraga meskipun ringan akan membakar kalori tubuh dan merangsang rasa lapar. Jalan kaki memberikan manfaat dan bisa menjadi olahraga santai bersama orang tua lansia itu. Yang kelima yaitu ada rencana kegiatan sosial. Jadikan waktu makan dan berolahraga untuk kegiatan sosial. Dorong lansia itu untuk bertemu tetangga atau teman untuk makan siang. Dengan bersosialisasi, mungkin orang tua Anda akan merasa lebih bersemangat saat menyantap makanannya tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.